Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi ya, kita saling menyapa lagi di program Ngopeni Iman, di mana kita berusaha tetap ya memelihara iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah pandemi ini, di tengah kondisi yang memang tidak mudah ini. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya seperti yang lalu kita akan menyanyi bersama ya. Saya akan memandu di sini, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya nanti. Kita akan menyanyikan pujian yang lama, pujian yang mungkin sudah jarang dinyanyikan ya. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh bersama memuji Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin jalannya perenungan sabda ini, sehingga kami boleh Engkau kuatkan bagi kami yang sedang lemah, Engkau hiburkan bagi kami yang sedang berduka, Engkau mendekap kami ketika kami sedang ada dalam ketakutan, kegelisahan pun kekhawatiran. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan mengawali renungan kita dengan menyanyikan sepenggal lirik ya dari sebuah lagu. Liriknya begini. Dada sayang, selamat jalan. Ada yang tahu lagu apa? Ya, itu adalah lagu Stasiun Balapan yang pernah dipopulerkan oleh Didi Kempot ya, musisi Indonesia yang baru saja meninggal dunia.
Saya ngefans Bapak Ibu jujur saja dengan sosok Didi Kempot karena dia dengan bangganya menyanyi lagu daerah gitu di tengah gempuran musik-musik barat ataupun musik-musik yang ngepop atau yang semakin modern bahkan dia tetap bangga dan memang pada akhirnya dia dijuluki ya, dia punya julukan Didi Kempot itu The Godfather of Broken Heart gitu atau Bapak Patah Hati. Bapak patah hati yang mewakili suara-suara patah hati orang-orang gitu. Karena apa? Karena memang lirik yang ditulis dan dinyanyikannya sendiri itu berasal dari pengalaman pribadi ataupun cerita-cerita orang lain, tapi syairnya, liriknya itu sangat menyayat hati begitu. Membuat orang itu benar-benar masuk ke dalam kepedihan hatinya, rasa patah hati. Kalau bahasanya yang lagi keren itu dalam rasa yang ambiar gitu. Dan memang penggemar Didi Kempot terkhusus yang saat-saat ini yang baru-baru saja itu menyebut dirinya sebagai sobat ambiar. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena orang-orang muda, perlu diingat ya, ini banyak sekali fansnya atau penggemar Didi Kempot ini berasal dari kalangan milenial, orang-orang muda, tetapi mereka tidak malu menyebut diri mereka sebagai sobat ambiar. Ini menarik loh. Kenapa? Karena mereka tidak malu untuk menyebut diri mereka ambiar, yang berarti diri mereka itu rapuh, lemah, hancur, remuk gitu. Kalau biasanya dulu kan anak jatuh aja, jatuh begitu ya, nggak usah nangis, cowok nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis. Nah kalau ini justru benar-benar mengakui bahwa saya ini orang yang lemah, saya ini orang yang rapuh, saya mudah hancur gitu. Dan ini sebuah pengakuan yang begitu istimewa dan penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena apa sih salahnya kalau kita itu mengaku kita itu lemah, kita itu rapuh? Apakah gengsi ataukah malu? Nah pada saat ini kita akan belajar selain merefleksikan betapa tajam dan menukiknya lirik-lirik atau syair dari Didi Kempot ini, kita akan refleksikan dalam satu ayat firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tepatnya dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus yang ke-12 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan-kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa tidak masalah menjadi yang lemah, bahkan dia ingin bermegah dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika kita mau mengakui kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, keambiaran diri ini, justru disitulah kita mengimani bahwa kuasa Kristus akan turun dalam setiap kita. Nah, ini unik loh Bapak. Ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak selamanya menjadi orang yang hebat, yang kuat, yang tidak pernah jatuh, yang tidak pernah menangis, tidak. Ternyata menjadi seorang pengikut Kristus itu salah satunya harus mau mengakui dimensi kelemahan, kerapuhan, kehancuran, keremukan dalam diri. Dan kalau memang demikian ya tidak salah kalau saya menyebut ternyata kita juga sobat ambiar atau umat ambiar yang ternyata juga punya kelemahan, punya kerapuhan juga. Dan Kristus katakan kepada Paulus, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan itulah mengapa tidak heran ya dalam peribadahan minggu kita selalu diajak dalam pertengahan peribadahan, dalam liturgi kita selalu diajak untuk mengaku dosa dalam doa pengakuan dosa. Mengaku itu penting, aspek mengaku bahwa Tuhan, saya ini lemah. Dan saya meyakini Tuhan tidak akan menyalahkan kita ketika kita mengakui bahwa kita ini orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh karena memang itulah identitas kita. Kita mudah jatuh, kecewa, cidro ya bahasanya Didi Kempot dalam lagunya itu. Kita juga sebagai manusia itu bisa merasakan cidro atau dikecewakan yang sangat mendalam.
Tapi paling tidak kita tahu satu unsur, yakni ketika kita mau mengaku, ya ternyata aku juga orang yang ambiar juga, ternyata aku sobat ambiar juga ternyata. Tidak perlu berpura-pura menjadi kuat. Ini yang pertama. Akan tetapi apakah berhenti sampai di situ ketika kita mengaku bahwa ya saya ini lemah, ya sudah? Ternyata tidak hanya demikian, Bapak Ibu. Semboyan yang pernah diucapkan di atas panggung oleh almarhum Didi Kempot, itu dia ngomong gini, loro ati mending dijogeti. Sekali lagi, loro ati mending dijogeti. Nah ini unik. Sakit hati mending kita joget bersama gitu. Mending kita menari bersama, masuk dalam alunan nada kepedihan itu. Jadi bukannya diajak untuk merenungi atau meratapi sakitnya hati, patahnya atau remuknya hati ini, tetapi ternyata justru kita diajak untuk menari dalam rasa sakit itu. Dan itu merupakan sebuah spiritualitas yang tidak mudah, kalau boleh saya katakan, tidak mudah. Mengapa? Ketika kita pertama diajak untuk mengakui bahwa kita ini punya kelemahan, kita rapuh, kita ini ambiar juga, tetapi kita justru diajak untuk menari dalam permasalahan itu sendiri. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita diajak untuk menikmati bahwa dalam rasa sakit ataupun derita itu ternyata ada nada, ada irama yang ritmis untuk mengajak kita berdendang, mengajak kita untuk ya inilah kehidupan. Dan aku bersedia untuk menikmatinya karena aku tahu inilah cara ataupun rancangan Tuhan yang memang mungkin disediakan untukku, untuk kita semuanya. Termasuk ketika COVID-19 ini melanda, kita bukan diajak untuk meratapi, aduh kok begini sih, aduh kok begini, tidak. Kita mengakui bahwa iya, ternyata kita harus mengakui bahwa kita sekarang ya physical distancing, tidak bisa saling bersentuhan, tidak bisa saling bertemu dalam jarak yang terlalu berdekatan dan lain sebagainya. Iya, kita harus mengakui itu. Tetapi kita diajak menari, yakni apa? Ketika kita tetap kreatif, ketika kita tetap tidak terbelenggu ataupun terpenjara karena adanya sebuah situasi, pelayanan kita tetap berjalan. Menarik Bapak Ibu, kita justru diajak untuk memasuki itu semua. Loro ati mending dijogeti. Lemah nggak apa-apa, tapi jangan menyerah. Kira-kira demikian. Ambiar nggak apa-apa, tapi tetap tegar. Nah itu yang menarik. Selain mengaku, kita diajak untuk terus menari, bahkan menikmati itu. Ketika setiap kita yang mempunyai derita, sakit, kesulitan ekonomi ya zaman sekarang, di saat-saat ini, kita diajak untuk iya memang inilah yang harus ku nikmati pada saat ini. Inilah yang harus ku jalani dan aku akan menari di dalam alunan kepedihan ataupun derita yang mungkin sedang kita alami. Saya akan buka satu bagian firman Tuhan kembali dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita biasanya menggambarkan orang yang menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Raja Wali itu bukan burung pipit atau burung yang hanya hinggap dari pohon kecil pohon, tapi dari tebing yang tinggi, dari pegunungan yang tinggi, meluncur dengan sedemikian hebatnya sampai pada pegunungan atau lembah-lembah yang lain, menari dia, terbang dengan sedemikian cantiknya, dengan kepakan sayapnya yang kuat. Tetapi kita harus tahu kunci bagaimana dia bisa terbang dengan sedemikian hebat, cepat, lincah, gesit, ya gitu ya, kayak iklan aja. Rahasianya adalah bukan terletak pada sayapnya yang kuat saja, tetapi terletak pada kencangnya angin yang berhembus. Ketika tidak ada angin, dia hanya akan mengandalkan sayapnya, dan itu akan sangat-sangat susah sekali. Nah, tetapi ketika Raja Wali itu menyadari bahwa ada angin yang bertiup kencang di pegunungan, di lembah-lembah yang kita tahu anginnya sedemikian kencang, justru dia masuk di dalamnya, dia berhasil untuk terbang di dalamnya. Dan seakan-akan ketika kita adalah Raja Wali itu dan hembusan angin, tiupan angin yang begitu keras adalah permasalahan atau derita kita, kita justru diajak untuk terbang, menari, loro ati, mending
dijogeti. Sebuah spiritualitas yang memang tidak mudah. Tetapi ketika kita meyakini, ketika kita adalah orang yang memang menanti-nantikan Tuhan, kita adalah sang Raja Wali itu yang terbang bersama dengan angin yang memang ditiupkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita pada saat ini kembali diingatkan bahwa oke, kita tegar, kita ambyar maaf, tapi kita tetap tegar. Kita lemah, tapi jangan menyerah. Loro hati, mending dijogeti. Selamat menari, selamat terbang bersama angin Tuhan. Biarlah kita semakin menjadi kuat, menjadi semakin diyakinkan, karena kita adalah umat yang terus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika renungan singkat ini boleh kami renungkan bersama, dengarkan bersama. Tetapi kami percaya Tuhan, ini bukan hanya ketika kami mendengar, tetapi Engkau ya Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun, mengarahkan, dan menguatkan setiap kami. Biarlah kuasa Roh-Mu ya Allah, yang senantiasa membuat kami tegar di masa-masa hidup kami yang ambyar. Membuat kami yang lemah tetapi tidak menyerah. Ketika kami merasakan patah hati, sedih hati, remuknya hati, Engkau ajak kami untuk menari di dalam tiupan angin yang besar. Tetapi itu akan semakin menguatkan, mengokohkan sayap kami. Kami percaya kami tak akan pernah berjalan sendirian. Kami tidak akan pernah terbang sendirian. Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini tengah ada dalam penderitaan, tengah ada di dalam sebuah permasalahan perekonomian dalam keluarga. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami menderita, kami mungkin merasa bingung, tetapi ya Tuhan, ajar kami untuk tidak menyerah. Karena kami percaya Engkau pun tak pernah menyerah atas kehidupan kami. Perjuangan-Mu sampai di atas kayu salib adalah bagaimana cara-Mu menunjukkan cinta-Mu kepada kami. Dan itu menjadi sumber kekuatan satu-satunya untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah Engkau pulihkan kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kau berikan kekuatan untuk setiap kami yang terus bekerja, terkhusus untuk rekan-rekan kami, jemaat-Mu sebagai tenaga medis di GKI Sepanjang ataupun dimanapun mereka berada. Berilah mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Berkatilah para lansia dan juga balita dalam kondisi tubuh mereka, biarkanlah Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa di program Ngopeni Iman yang selanjutnya. Shalom.